warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, Edi News kembali hadir menjumpai Anda dengan membawakan informasi terkini dan teraktual bersama saya Muhammad Hafiz Pandia dan inilah selengkapnya. Pemirsa, pada pagi hari tadi 27 Oktober 2025 pada pukul 8 pagi telah dilaksanakannya pada perkuliahan pertemuan ke-9 pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita di kelas KPI 5A yang diampuh oleh Bapak Dr. Dosen Adi Kusuma. Seperti biasa, pertama-tama Bapak Dosen Adi memulai perkuliahan ini dengan absensi mahasiswa sebelum memasuki materi. Pada pagi hari tadi, mahasiswa KPI 5A memulai melakukan praktik reportase pada kelompok 6, yaitu membawakan tema meliput berita tentang kemacetan arus mudik lebaran. Pada kelompok ini, terdapat ada seorang wartawan dan juga narasumber dari selaku pengendara yang terkena macet. Kelompok 6 sangat antusias untuk melakukan praktik pada pagi hari ini. Nah pemirsa, pada pagi hari tadi, mahasiswa KPI 5A seperti biasa setelah melaksanakan praktik langsung dilanjutkan dengan sesi presentasi, yang dimana pada pagi hari tadi giliran kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka untuk dipresentasikan kepada teman-teman di kelas. Kelompok ini membawakan judul makalahnya yaitu tentang transformasi proses produksi berita melalui pendekatan Computer Assisted Reporting, inovasi digital dalam era jurnalisme data dan sains. Nah, pembahasan yang pertama yaitu ada tentang definisi Computer Assisted Reporting. Nah, apa sih itu Computer Assisted Reporting itu, atau yang kita sebut dengan CAR, atau pelaporan berbantuan komputer? Adalah teknik pelaporan yang menggunakan teknologi komputer untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data. Dalam jurnalisme, CAR memanfaatkan perangkat lunak dan alat digital untuk membantu wartawan melakukan riset data, mengidentifikasi tren, dan menemukan informasi tersembunyi yang memungkinkan tidak terungkap melalui metode pelaporan tradisional. Nah pemirsa, ada beberapa keunggulan CAR dalam konteks Indonesia. Yang pertama ada efisiensi. Hal ini mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dan waktu dalam investigasi jurnalistik, terutama untuk isu-isu yang melibatkan data skala besar. Yang kedua ada akurasi. Meminimalisir kesalahan manusia dalam pengolahan data, meningkatkan kredibilitas berita. Dan yang ketiga, menganalisis mendalam, yaitu mengungkap pola dan tren yang tersembunyi di balik data yang mungkin terlewatkan dengan metode tradisional. Hal ini sangat penting untuk investigasi korupsi, pelanggaran HAM, atau isu-isu sosial lainnya. Yang keempat, visualisasi data, yaitu memudahkan pemahaman publik terhadap data kompleks melalui infografis dan visualisasi lainnya. Nah, yang kedua ada jurnalisme data dan jurnalisme sains. Yang pertama itu ada pengertian jurnalisme data. Jurnalisme data atau data journalism adalah praktik jurnalistik yang menggunakan data numerik atau dataset besar sebagai sumber utama informasi untuk menghasilkan berita. Dalam prosesnya, jurnalisme data melakukan yang pertama pengumpulan data dari sumber publik atau pemerintah, NGO atau survei. Dan yang kedua, analisis dan interpretasi data dengan bantuan alat seperti Excel, Tableau atau Python. Yang ketiga, visualisasi data agar informasi mudah dipahami oleh pembaca. Jurnalisme data membantu media melawan disinformasi dengan menghadirkan bukti empiris yang terstruktur dan dapat diverifikasi. Dengan kata lain, jurnalisme data adalah bentuk jurnalisme berbasis bukti. Nah, berikut ini ciri-ciri jurnalisme data. Yang pertama ada mengandalkan sumber data kuantitatif,
menuntut kemampuan analisis statistik dan visualisasi, transparansi metodologi pengumpulan data, dan juga ada kolaboratif antara jurnalistik analisis data dan desainer grafis. Nah, di dalam contoh praktiknya ada seperti katadata.co.id, dan di Indonesia sudah mempraktikkan jurnalisme data untuk menyajikan isu sosial, ekonomi, politik secara interaktif berbasis infografik. Nah, pemirsa, pembahasan selanjutnya ada pengertian jurnalisme sains. Jurnalisme sains adalah bentuk jurnalisme yang berfokus pada penyebaran pengetahuan ilmiah kepada publik. Jurnalisme sains bertugas menjembatani komunikasi antara ilmuwan dan masyarakat agar hasil penelitian dapat dipahami tanpa mengubah maknanya. Nah, berikut ini ciri-ciri jurnalisme sains. Yang pertama, ada menyajikan hasil penelitian ilmiah dengan bahasa populer. Yang kedua, mendorong literasi sains masyarakat. Yang ketiga, menjaga akurasi data ilmiah. Dan yang keempat, mematuhi etika pelaporan ilmiah. Nah, dalam peran utamanya jurnalisme sains yaitu ada edukasi publik, memperkenalkan konsep ilmiah dengan cara yang sederhana. Ada juga kontrol sosial, melawan misinformasi tentang sains. Dan yang terakhir ada konektor atau menghubungkan ilmuwan, pemerintah, dan publik. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Muhammad Hafiz Mandia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.